Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang. Dan juga berikan jempolnya supaya kami juga bisa mendapatkan appreciation atau penilaian dari Anda bahwa Anda memang menyukai apa yang kami sajikan. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensupport dengan mensubscribe, membagikan channel ini dan memberikan jempol Anda, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan selalu Anda mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Perdagangan di hari yang pertama di bulan Oktober, 1 Oktober 2020. Dan kami akan memulainya dengan melihat atau mereview market Amerika, di mana tadi malam market Amerika yang berhasil melakukan rebound atau berhasil naik dengan cukup lumayan. Dow Jones sendiri berhasil memantul lebih dari 300 poin karena meningkatnya harapan mengenai stimulus lanjutan dari usaha untuk memperbaiki ekonomi pasca virus corona. Dan kalau kita lihat, memang Dow Jones memimpin penguatan di market Amerika dengan positif 329,04 poin atau 1,2% ke 27.781. Sedangkan Nasdaq atau saham-saham teknologi menguat 82,3 poin atau 0,74% ke 11.168. Dan S&P 500 menguat 27,5 poin atau 0,83% ke 3.363. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa bergerak sebaliknya. Baik FTSE 100 Index London, DAX Frankfurt maupun CAC Prancis semuanya kompak melemah. CAC Prancis melemah menjadi yang paling dalam, melemah 28,6 poin atau 4.803. Kemudian FTSE 100 Index London melemah 0,53% atau 31,4 poin ke 5.866. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 0,51% atau 65,1 poin ke 12.761. Dan kalau kita lihat tadi malam, TLKM NYSE atau Telekomunikasi Indonesia yang diperagangkan di New York Stock Exchange kembali digempur, mengalami penurunan 2,36% atau 0,42 poin ke 17,37, di mana kalau dirupiahkan ini adalah sekitar 2.591. Ini cukup akan menghambat. Kalau Telkom NYSE terus digempur turun, akan cukup menghambat saham Telkom dan juga saham-saham telekomunikasi Indonesia yang lain. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperagangkan di Amerika, kembali mengalami pelemahan, tapi sinyalnya cukup bagus ya, pelemahannya hanya tipis 0,06% atau 0,01 poin ke 17,27. Sedangkan kalau kita lihat di bursa komoditi juga bergerak mix, di mana WTI oil atau minyak mengalami penguatan 1,71% atau 0,67 poin ke 39,95. Kemudian timah mengalami penguatan 0,07% atau 12,5 poin ke 17.465. Kemudian nikel mengalami penguatan 0,29% atau 42,5 poin ke 14.497,50. Gold mengalami pelemahan 0,56% atau 10,7 poin ke 1.892,50. Sedangkan batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,09% atau 0,05 poin ke 58,60. Batu bara Rotterdam mengalami penguatan 0,15 poin atau 0,26% ke 57,05.
Sedangkan CPO mengalami pelemahan 64 poin atau 2,26% ke 2.766. Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka bursa komoditi yang mengalami pelemahan paling dalam adalah CPO, sedangkan yang mengalami penguatan paling tajam adalah minyak atau WTI oil. Dan kalau kita lihat memang harga emas saat ini di pasar spot memang bergerak lagi menjadi 1.887,45, dan kalau dirupiahkan adalah 901.445 rupiah. Dan ini merupakan harga beli dari Antam, di mana harga jual Antam ada selisih 110.000 rupiah saat ini, atau yang dinamakan dengan spread. Sedangkan kurs rupiah sendiri saat ini rupiah diperdagangkan di 14.855. Kita berharap kurs rupiah bisa semakin membaik untuk menunjang perlawanan market Indonesia kembali ke atas ya. Sedangkan Dow Jones Index Future saat ini pada posisi positif 116 poin atau 0,42% ke 27.780. Sedangkan DXY atau dolar indeks mengalami pelemahan 0,06% atau 0,06 poin ke 93.830. Melemahnya DXY ini akan tentu membantu bursa regional untuk kembali menunjukkan taringnya. Dan kalau kita lihat ke bursa regional atau bursa Asia, saat ini ada beberapa bursa Asia yang kami pantau sudah berjalan atau melakukan transaksinya, di mana Kospi Korea saat ini mengalami positif 0,86% atau 19,81 poin ke 2.327.89. Kemudian ASP and ASX 200 Sydney, jadi setelah market Korea, market Australia juga sudah buka dengan positif 49,10 poin atau 0,84% ke 5.865. Sedangkan indeks Nikkei 225 Tokyo atau indeks Jepang juga sudah dalam posisi buka positif 127,38 poin atau 0,55% ke 23.312,50. Dan bisa kita simpulkan dari market regional di Korea, Australia, dan Jepang, mana semuanya menghijau, memantul hijau. Kemudian kita melihat market Amerika yang juga kompak menghijau. Kemudian Eido yang hanya merah tipis. Maka kami bisa buat kesimpulan bahwa hari ini setelah 3 hari berturut-turut IHSG tertekan di teritori merah, IHSG hari ini akan melakukan pantulan atau menghijau. Dan kami memprediksi 55% hijau tipis hari ini. Jadi berbeda dengan outlook kemarin yang kami katakan paginya merah, kemudian reviewnya kami katakan hijau. Maka hari ini reviewnya yang semalam kita katakan hijau, hari ini kita balik review yang semalam merah kita katakan hari ini menjadi hijau. Dan semoga ini betul menjadi kenyataan, dan semoga bulan Oktober ini akan membawa sesuatu yang berbeda dengan bulan September. Terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan juga harus tetap terus membuat trading plan dan menggunakan money management yang baik dalam berinvestasi ataupun trading di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.